Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Prinsip-Prinsip Komunikasi, yang beranggotakan Revansa Septia, Lulu Nidya Mutia, Dwi Astuti, Benita Nadia, Sani Ayu Muding, Nisa Lailatul Umah, dan saya sendiri Reza Saputra. Kami akan membahas presentasi ini dari buku Ilmu Komunikasi, suatu pengantar Profesor Dedi Mulyana, MA, PhD. Saya Nisa Lailatul Umah. Di sini saya akan menyampaikan prinsip-prinsip komunikasi. Seperti fungsi dan definisi komunikasi, prinsip-prinsip komunikasi juga diuraikan dengan berbagai cara oleh pakar komunikasi. Mereka ada kalanya menggunakan istilah-istilah lain untuk merujuk pada prinsip-prinsip komunikasi ini. Prinsip-prinsip komunikasi berikut menggunakan contoh-contoh yang bersumber dari pengamatan dan pengalaman pribadi, serta menggunakan rujukan lain yang relevan. Prinsip-prinsip komunikasi tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran lebih jauh dari definisi atau hakikat komunikasi. Perkenalkan, nama saya Dwi Astuti dengan NIM G3112000030. Di sini saya akan menyampaikan tentang prinsip 1, yaitu komunikasi adalah proses simbolik. Salah satu kebutuhan pokok manusia, seperti dikatakan Susan Kelenger, adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Lambang meliputi kata-kata atau pesan verbal, perilaku nonverbal, dan objek maknanya disepakati bersama. Misalnya, memasang bendera di halaman rumah untuk menyatakan penghormatan atau kecintaan kepada negara. Di sini, saya akan memberikan contoh lain, yaitu seperti berikut. Dandanan dan penampilan fisik juga bersifat simbolik, seperti mengenakan setelan lengkap, t-shirt, gelas jepit, sarung, peci, warna kulit, jenggot, atau rambut dikucir. Kulit putih dianggap berstatus lebih tinggi daripada kulit hitam. Konon ditembakkannya 87% wanita Indonesia menurut sebuah iklan kosmetik di TV swasta. Karena itu, banyak iklan krim pemutih kulit yang melukiskan bagaimana krim yang diiklankan itu secara ajaib memutihkan kulit, seperti terlibat di layar televisi. Padahal sebenarnya kulit sawo matang seperti kulit kebanyakan perempuan Indonesia tidak mungkin dibuat menjadi lebih putih. Kosmetik hanya membuat kulit lebih bersih, lebih jernih, lebih bercahaya seperti mutiara. Saya Sani Ayu Mudisari Munandar akan menyampaikan materi tentang prinsip 2, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Kita tidak dapat tidak berkomunikasi, atau we cannot not communicate. Tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Alih-alih, komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain ataupun perilakunya sendiri. Cobalah Anda meminta seseorang untuk tidak berkomunikasi. Amatlah sulit baginya untuk berbuat demikian, karena setiap perilakunya punya potensi untuk ditafsirkan. Kalau ia tersenyum, ia akan ditafsirkan bahagia. Kalau ia cemberut, ia akan ditafsirkan ngambek. Dengan contoh lain, ketika Anda melihat seseorang pria berdiri di pantai, seraya memandang laut lepas dengan melipat kedua tangan di dada, Anda mungkin punya penafsiran khusus pada orang itu. Misalnya, bahwa orang yang sedang frustasi, kesepian, romantis, ingin sendiri, dan tidak mau diganggu, mencari ilham untuk menulis puisi, dan sebagainya. Seorang tamu restoran yang makan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada orang yang ditemui menampilkan perilaku yang potensial untuk ditafsirkan. Misalnya, ia sedang marah, frustasi, patah hati, sakit gigi, ataupun bisu. Perkenalkan, nama saya Benita Nidia Mambat. Di sini saya akan memaparkan tentang prinsip 3. Komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan.
Prinsip 3, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi disandi secara verbal, sementara dimensi hubungan disandi secara nonverbal. Dimensi isi menunjukkan muatan atau isi komunikasi, yaitu apa yang ingin dikatakan. Sementara dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu dan bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Sebagai contoh, seorang wanita yang mengatakan, "Ih, jahat kamu," kepada seorang teman prianya seraya mencubit lengan pemuda itu, mungkin saja tidak menafsirkan kata jahat sebagai makna yang sebenarnya, melainkan tanda senang atau gemas kepada sang pemuda itu. Contoh lain yaitu ketika seorang pemuda menyapa seorang pemudi dengan pertanyaan, "Pergi ke Jakarta, Dik." Ketika keduanya duduk berdekatan dalam kereta api dari Bandung menuju ke Jakarta. Tentu saja pria itu bukannya tidak tahu bahwa kereta api itu menuju Jakarta, melainkan bahwa ia ingin berkenalan dengan gadis yang disapanya atau ingin menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemuda yang ramah. Perkenalkan, nama saya Revansa Septa Cahyonugroho. Di sini saya ingin menyampaikan tentang prinsip keempat, yaitu komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Yaitu komunikasi dilakukan dalam berbagai tingkat kesengajaan, dari komunikasi yang tidak disengaja sama sekali, misalnya ketika Anda melamun sementara orang memperhatikan Anda, dan hingga komunikasi yang benar-benar direncanakan dan disadari, yaitu ketika Anda sedang menyampaikan sebuah pidato. Kesengajaan bukanlah syarat untuk terjadinya komunikasi. Meskipun kita sama sekali tidak bermaksud menyampaikan pesan kepada orang lain, perilaku kita potensial ditafsirkan orang lain. Kita tidak dapat mengendalikan orang lain untuk menafsirkan atau tidak menafsirkan perilaku dari kita. Contoh lain, yaitu dalam komunikasi sehari-hari terkadang kita mengucapkan pesan verbal yang tidak kita sengaja, namun lebih banyak lagi pesan nonverbal yang kita tunjukkan tanpa kita sengaja. Misalnya, seorang mahasiswa bisa tanpa sengaja bertolak pinggang dengan sebelah lengannya ketika presentasi di hadapan suatu tim dosen. Sebagai kompensasi dari kegugupannya, yang boleh jadi dipersepsi oleh tim dosen itu sebagai wujud kegugupan atau kekurangan sopanan atau bahkan keangkuhan. Sekian, terima kasih. Nama saya Lulu Nida Mutia. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Kesimpulannya yaitu komunikasi memiliki 4 prinsip, yang dimana prinsip tersebut menjadi aspek penting sebagai dasar terjadinya komunikasi. Pertama, yaitu komunikasi sebagai proses simbolik, di mana komunikasi digunakan untuk menunjukkan sesuatu atau melambangkan sesuatu, di mana hal tersebut sudah menjadi kesepakatan sekelompok orang. Oke, prinsip kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi, yang berarti setiap perilaku punya potensi untuk ditafsirkan, karena kita tidak dapat untuk tidak berkomunikasi. Bahkan, perilaku orang lain atau diri kita sendiri bila itu memberi makna merupakan cara untuk berkomunikasi pula. Oke, yang ketiga, yaitu komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi yaitu komunikasi yang disampaikan secara verbal, diucapkan, dan hal ini memiliki maksud yang bersifat konkret atau sesuai apa yang ia ucapkan. Sedangkan dimensi hubungan itu disampaikan melalui sebuah isyarat atau biasanya dibarengi dengan tindakan, sehingga memiliki maksud yang tersirat. Yang terakhir, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Tingkat yang paling rendah pastinya komunikasi yang tidak disengaja sama sekali, hingga yang benar-benar direncanakan seperti pidato. Kesengajaan ini bukanlah syarat untuk terjadinya komunikasi, tetapi apapun perilaku kita potensial untuk ditafsirkan orang lain, karena penafsiran dari orang lain tidak dapat kita kendalikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.